Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat saya, kali ini saya akan bercerita tentang haji, ya, haji, rukun Islam yang kelima. Pertama syahadat, nomor dua itu sholat, nomor tiga itu puasa, nomor empat itu zakat, dan nomor lima adalah haji bila mampu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, haji itu ibadah atau hedon? Apa hedon itu ya? Hedon itu adalah semacam hedonisme, ya, semacam flexing karena haji itu kita dianjurkan di Indonesia ini begitu lahir langsung daftar. Itu dianjurkan seperti itu. Saking antrinya haji reguler itu setiap tahunnya itu luar biasa. Rata-rata Indonesia itu mengirim mohon maaf saya batuk 200-an ribu jamaah. Nah, untuk haji reguler ya mungkin itu biasa-biasa saja ya, karena tarifnya kan normal ya, berkisar 75 juta dan subsidi dari pemerintah sekian juta. Nah, kalau haji plus ini kan luar biasa itu. Kalau kita mau berangkat mohon maaf secepatnya tahun ini juga sekitar ada yang 300 juta itu. Nah, ini kan apabila niatnya itu semacam flexing atau ria anas, itu bisa dikategorikan yang namanya hedonisme. Karena jumlah jamaah Indonesia yang haji setiap tahun itu kan cukup banyak. Dan masyarakat Indonesia yang sudah haji dari Sabang sampai Merauke, mohon maaf, mungkin sekian puluh juta bahkan ratus juta. Itu apabila hajinya itu mabrur. Haji mabrur itu adalah setelah yang bersangkutan itu melaksanakan haji, ya niatnya karena Allah, yahzuna rahmatahu wa yakhafuna azabah, itu niscaya setelah haji itu untuk menjaga kemabruran hajinya, para orang-orang yang sudah haji itu sangat berhati-hati dalam mohon maaf, dalam hal mencari mata pencahariannya. Ya, tidak boleh riba, tidak boleh celemat-celemot. Apa itu celemat-celemot? Ya, korupsi kecil-kecilan, lantas tender diatur, membuat aturan-aturan yang tidak menguntungkan rakyat dan sebagainya. Itu berarti yang bersangkutan itu mencari rezekinya itu sudah tidak hati-hati lagi. Belum lagi menjaga sholatnya, ya. Dari dulunya itu tidak lancar 5 waktunya, diperlancar 5 waktunya. Dari yang belum tepat waktunya, diperlancar tepat waktunya. Begitu azan, mohon maaf, langsung bergegas ambil wudhu, sholat sunnah, tunggu qomat dan seterusnya. Apabila berjamaah, yang bersangkutan langsung berjamaah. Itu kira-kira dalam hal masalah sholat. Ya, pertama mungkin syahadatnya juga disempurnakan sholatnya, ya, lantas habis itu yang bersangkutan melaksanakan puasanya, ya kan, puasanya itu ya harus benar-benar puasa wajib, sudah terbiasa setiap tahun Ramadan, ya, lantas ditambah puasa sunnah, ya, puasa Syawal, puasa Senin Kemis, puasa Muharram, puasa Abu Daud dan seterusnya. Artinya kita itu menambah tambahan-tambahan ibadah kita yang berkaitan dengan puasa. Tentang zakat yang formal untuk tiap tahun, ada juga zakat mal. Itu dihitung dari
dari perdagangan kita, bisnis kita itu ada sesuai dengan aturan. Kita ikuti seperti itu. Nah, yang kelima masalah haji. Nah, menjaga kemakburan haji itu luar biasa. Jika anggota trias politika, apa itu? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu yang sudah haji, ya, melaksanakan kehati-hatian dalam hal untuk mencari mata pencahariannya, niscaya Indonesia ini makmur. Karena apa? Karena korupsi takut, ya. Lantas saling baku atur yang dikatakan sekarang itu mafia, itu juga takut. Bohong terhadap rakyat juga takut. Membuat kebijaksanaan yang tidak pro rakyat juga takut, dan seterusnya. Curang juga takut, ya, terutama dalam hal ada di salah satu daerah itu kan yang semua pilkadanya itu digagalkan, dibatalkan sama MK. Nah, ini kan itu kan penuh dengan kecurangan, ya kan? Nah, seperti itu. Dijaga. Lantas dari hal-hal yang sifatnya misalnya mubazir, ya, mubazir ini seperti merokok misalnya, ya kan. Setelah haji tidak lagi mau merokok, ya kan, karena itu mubazir. Lantas banyak hal yang sifatnya itu mata pencarian atau perilaku kita kesehariannya, seperti itu, ya. Dan niscaya eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu apabila mereka itu melakukan hal semacam itu dengan sumber daya alam kita yang melimpah, yang katanya emas di Freeport itu melimpah, sudah 51% kita miliki. Ada lagi yang namanya di Sumbawa emas, ada lagi yang CPU, perminyakan, baik laut maupun darat, itu sumber daya alam kita itu luar biasa. Ada batu bara, ada timah di Bangka. Wah, Masya Allah. Namun demikian ternyata negara Islam yang tanda kutip mengatakan mayoritas Islam, ternyata 80% itu pemasukan negara itu dari pajak. Nah, ini berarti kan pemerintah yang mayoritas diselenggarakan oleh orang-orang yang beragama Islam itu ternyata tidak sesuai dengan hukum yang ada yang berkaitan dengan kemabruran hajinya. Nah, maka dari itu dengan video ini mudah-mudahan bisa tercercahkan, ya, kita dalam hal melaksanakan ibadah haji, ya, itu betul-betul sungguh-sungguh karena Allah, ya, karena panggilan, karena sudah diberi rezeki oleh Allah bisa berangkat haji. Nah, ini setelah Anda kembali dari tanah suci, konsekuensinya adalah menjaga kemabruran hajinya. Nah, sekarang kalau kita berbicara masalah ketepatan sholat saja, ya, ketepatan sholat saja. Anda bisa bayangkan, pulang kantor itu rata-rata Jakarta, ini saya bicara Jakarta, ya. Pulang kantor itu rata-rata jam 5. Jam 5 kalau kantornya itu bawa mobil sendiri di sekitar Jakarta Pusat, lantas ada aturan ganjil genap, ya, dia cari-cari jalan yang aman ganjil genap. Misalnya tinggalnya di daerah selatan atau daerah timur Bekasi dan Depok, itu ini saya sampai rumah itu melebihi maghrib. Kadang-kadang maghrib masih di jalan, ya kan. Nah, ini berarti kan tidak menjaga ketepatan waktu sholatnya. Nah, inilah salah satu yang dikatakan bahwa untuk menjaga kemabruran hajinya itu salah satunya itu sholat, ya, tepat waktu. Lantas di kantor sibuk, ya, sholatnya sering kelenderan. Apa itu kelenderan? Kelenderan itu ya karena saking sibuknya itu sholat duhurnya itu sama asar digabung jadi satu. Nah, itu enggak boleh. Karena untuk qashar jamak yang bergabung itu hanya apabila kita musafir minimum 80 km atau ekivalen dengan perjalanan 1 malam 24 jam dalam perjalanan, ya, sehari semalam maksudnya. Seperti itu. Nah,
Belum lagi nanti kita menjaga najis. Wah, menjaga najis itu juga sangat hati-hati tuh. Karena salah satu amalan yang bisa membuat kita itu disiksa kubur itu adalah salah satunya adalah tidak hati-hati dalam hal menjaga najis. Oke, saya rasa sekian saja dulu tentang haji. Ya, pertanyaannya adalah apakah haji itu benar-benar ibadah atau hedon? Nah, hedonnya itu ya, karena pejabat ya dapat uang banyak, bisa instan, tahun ini juga berangkat, tidak antri, biayanya ratusan juta. Nah, begitu kembali tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini yang bisa dikatakan namanya hedon. Sekian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.